Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Coba lihat dulu wajah samping kiri kanannya, ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita berada di bulan yang baru, semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Engkau boleh menolong kami sampai di bulan yang baru hari ini. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan, bukan karena kuat ataupun gagah kami, tetapi semua hanya karena Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau datang menaikkan syukur dan pujian kami ke hadapan hadirat Tuhan atas segala kebaikan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan. Tuhan Yesus, mari Engkau layakkan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, kuduskan seluruh kehidupan kami, karena tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat melihat Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kami semua di tempat ini boleh dikuduskan, dilayakkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami, karena di tempat ini nama Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan. Kuduskan tempat ini kuat kuasa darah Yesus, dan setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus kami akan hancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Setiap kami di tempat ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadirat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap memulaikan ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkan
tahu samping kiri kananmu, katakan kau diberkati Tuhan. Amin.
Haleluya, lebih meriah hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, hamba percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mendengar semua umat-Mu lewat pujian mereka. Kami perlu Kau. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah penghibur kami. Penuhi kami dengan roh-Mu, dengan urapan yang baru, dengan hikmat, dengan kuasa, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Tanpa Roh Kudus kami tak mampu. Kami akan jatuh dan jatuh lagi. Tapi bersama Engkau kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Roh Kudus. Berkati puji-pujian umat-Mu menjadi tumpah yang harum di hadapan. Berkati firman-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, sehingga boleh menjadi remah bagi setiap umat-Mu yang Kau kasihi, sehingga mereka bukan jadi pendengar saja, tapi mereka menjadi pelaku firman Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Urapi kami dengan urapan yang baru. Berikan kami telinga sebagai seorang murid yang mau duduk tenang untuk mendengarkan firman. Hati seorang hamba Tuhan. Urapi hamba, kuasai seluruh tubuh jiwa hamba, kuasai mulut bibir hamba, seluruh. Biarlah semuanya Tuhan Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan hamba-Mu bersembunyi di balik jubah-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati benih firman itu, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, sehingga mereka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap diberkati oleh firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Mendung dari tadi, tapi saya percaya saudara digerakkan hatinya oleh Roh Kudus untuk datang beribadah sesuai dengan tema firman Tuhan kita hari ini, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya tanpa Roh Kudus kita tidak kuat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita hanya mampu menjadi pendengar firman Tuhan. Kita hanya mampu menjadi orang-orang Israel, keturunan Abraham, tapi bukan dari Ishak. Tapi saudara dan saya harus mampu menjadi anak-anak perjanjian Allah dari Abraham bapak leluhur kita, dan dari keturunan dari Ishak. Karena itulah yang dijadikan Tuhan menjadi anak-anak perjanjian Allah, bukan keturunan Israel semua, tetapi anak dari Abraham, yaitu Ishak yang punya keturunan. Itulah orang-orang yang dipilih Tuhan. Nah, firman Tuhan kita mulai saja dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24. Saya rindu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan membaca dengan suara nyaring, tetapi perlahan-lahan. 1, 2, 3. Tetapi kita akan menjadi pelaku firman dan bukan hanya saja, sebab juga tidak demikian kamu mengikuti sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati ikannya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dan ia sudah pergi atau ia sudah lupa bagaimana rupanya. Allah Roh Kudus penuhi mereka hati yang semangat membaca firman Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kita ulangi bersama-sama dengan suara yang lebih dahsyat Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang yang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia sudah lupa bagaimana rupanya. Amin. Saudara dan saya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, harus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kalau tidak, kata firman Tuhan, kita menipu diri kita sendiri. Kita hanya datang beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak mau berubah. Dan siapa yang sanggup merubah saudara dan saya? Nggak ada selain itu. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa untuk selalu berserah penuh kepada Tuhan. Karena Dia sudah menjanjikan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Dia akan mengubah hidup saudara dengan mulai tahu untuk bisa terhibur saat saudara dihina, saat saudara dicaci maki, saat saudara mungkin diapa. Dialah penolong saudara, dialah penghibur saudara, penyembuh saudara, kekuatan saudara. Tanpa Dia, kedagingan kita terlalu keras. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan mau Dia ada dan minta buka hati saudara untuk Dia bisa mengubah saudara. Tanpa Dia, yakin dan percaya, sia-sialah. Kita seperti sia-sialah. Baru saja kita mendengar firman Tuhan, lalu kita lupa dan kita pergi. Benar nggak? Halo, benar nggak? Selama ini mungkin kita hanya mendengar firman Tuhan, terus ditanya, sebentar lupa, kecuali membuka file di laptop itu, baru ingat. Kapan kita mau berubah? Kapan kita mau menjadi pendengar dan pelaku firman? Apakah kita selalu mau menjadi orang Israel, keturunan Abraham yang bukan dari Ishak? Bukan menjadi anak-anak perjanjian Allah. Hanya keturunan Abraham yang lahir dari Ishak, itulah keturunan Abraham, keturunan perjanjian anak Allah yang akan menerima janji di firman Tuhan. Banyak mungkin di luar sana orang-orang Kristen yang menyebut dirinya orang Israel, keturunan Abraham, tapi kita tahu Abraham bukan cuma punya satu istri, tetapi dia punya banyak istri, anak-anak keturunan daging. Tapi yang dijanjikan Tuhan adalah Ishak yang lahir dari Sarah. Maukah saudara menjadi keturunan Abraham yang lahir dari Ishak, istri Abraham? Ishak, istri Sarah yang dijanjikan Tuhan. Atau kita selalu hanya mau menjadi orang Israel, keturunan Abraham dari daging, sehingga kita tidak boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu, pembahasan kita hari ini terambil dari ayat 22 yang tadi saudara dan saya baca, yaitu, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Pertanyaan, mengapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan? Atau kita seperti kata firman Tuhan, kita menipu diri kita sendiri. Kita hanya mendengar dan mendengar bertahun-tahun, bahkan beratus tahun. Bahkan sebelum kita dilahirkan, kita sudah mendengar firman Tuhan lewat orang tua kita. Atau kita mau berubah menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kalau tidak, kita hanya menjadi pendengar kata firman Tuhan, kita menipu diri kita sendiri. Kenapa kita mengatakan kita menipu diri kita sendiri? Baiklah, saudara dan saya harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama, Matius pasal 7 ayat 24.
Matius 7 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi apa? Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, ia sama dengan orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu, sehingga waktu turun hujan dan datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itulah kita perlu Roh Kudus, saudara. Saat kita dihina, dicaci maki mungkin, atau kita memerlukan penolong, kita memerlukan kekuatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mintalah Roh Kudus itu untuk ada di hidup saudara, untuk bisa diubah, ya. Tanpa itu, saudara disentil saja sedikit, saudara sudah tidak enak perasaannya. Saudara sudah mungkin malas beribadah. Saudara mungkin sudah dingin-dingin malam ini karena hujan dulu. Tetapi kalau ada itu, maka saudara akan berkata, Tuhan, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga banjir, badai, apapun yang datang, rumah itu tetap kokoh. Saudara dan saya tetap kokoh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan, supaya saudara dan saya menjadi orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Kita biasa lihat di televisi, saudara, ya. Kemarin saya lihat di televisi di Amerika itu banjir bandang, saudara. Bukan main, berapa banyak orang yang mati, mobil hancur, rumah-rumah yang kuat pun hancur, rubuh. Di Indonesia pun demikian, saudara. Berapa banyak yang mati waktu di Jawa itu banjir longsor, ya. Saya juga pernah melihat bangunan di Medan, kalau nggak salah, ya, yang dibangun oleh satu developer yang terkenal, ya, susun 3 lantai 3, 2 petak, saudara. Begitu goncang, rubuh semua, hancur total. Baiknya bangunan itu baru, belum ada yang tinggal. Dan wali kota Medan itu langsung menggugat developer itu. Harga satu rumah itu 3 miliar lebih. Dibangun, kelihatan hancur total dari lantai atas sampai bawah. Saya percaya pondasinya tidak kokoh, saudara. Jangan-jangan kita seperti orang Kristen yang modelnya seperti ini, ya. Firman Tuhan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan yang tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Di dalam Matius 7 tadi, ya. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dengan hebat kerusakannya. Seperti itulah kadang orang Kristen modelnya gitu. Tersentil sedikit masalah, nggak muncul lagi. Tersentil dengan apa saja, tidak muncul lagi. Sakit saja sudah tidak muncul lagi. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus sudah mengalahkan segala penyakit di atas kayu salib, dan kita disembuhkan dari segala penyakit.
Pegang firman Tuhan itu, jadi pelaku firman Tuhan. Jangan kita selalu meragukan firman Tuhan. Kita tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Kita hanya mendengar firman Tuhan. Di saat kita mengalami cobaan, kita mengalami masalah keuangan, kita roboh. Padahal Tuhan mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sedetik pun juga tidak. Tetapi masalahnya, apakah kita sudah mulai melangkah melakukan firman Tuhan itu? Kita sudah mulai percaya akan janji-janji firman Tuhan itu? Atau kita hanya mendengar lalu keluar? Mari selalu renungkan firman Tuhan itu, untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita adalah lebih dari pemenang. Kita adalah anak-anak perjanjian Allah. Oleh sebab itu jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan, supaya kita tidak mudah roboh, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah hancur oleh satu dan lain hal. Tetapi kita kuat selalu dalam Tuhan, karena Dialah perlindunganku, kekuatanku, penolongku, penghiburku. Amin. Hari ini buka hati saudara, buka pikiran saudara, terima Dia. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Kita kadang menyai janjinya seperti pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar, tetapi kita cuma sebatas mulut. Kita tidak mengimani bahwa janji itu dia dan amin. Itulah menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Mulai melangkah. Memang kita tidak seperti kacang langsung dibuka dimakan. Tapi yakinlah, setelah saudara melangkah 1, 2, maka dia masuk dalam hidup saudara. Dia akan menolong saudara. Oleh sebab itu Yesus tahu bahwa kita ini manusia lemah, ya, tidak mampu tanpa Dia. Waktu Dia naik ke surga, Dia sudah mengatakan, terimalah Roh Kudus. Aku akan menolong kamu, mengasihi kamu. Tapi intinya, maukah saudara menjadi pelaku dan mendengar firman Tuhan? Atau maukah kita hanya mendengar lalu kita melupakan firman Tuhan? Saya rindu setiap anak Tuhan, khususnya jemaat GBI Anugerah, itu dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dengan cara serahkan hidupmu, buka hati, buka segala untuk Dia datang memenuhi setiap hati kita, untuk Dia berkuasa atas hidup kita, sehingga yang tidak mungkin bagi kita sangat mungkin bagi Dia. Amin. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang mendengar firman Tuhan sejak GBI Anugerah didirikan sudah masuk tahun ke-17, ya, 2004 ya. Sampai sekarang kita tetap menjadi pendengar yang setia. Tapi marilah berubah menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Kok iya aminnya kurang keras. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan, supaya kita tidak gampang roboh saudara, ya. Kita menjadi anak-anak perjanjian Allah, keturunan Abraham lewat Ishak. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan? Lukas 8 ayatnya yang ke-21. Lukas pasal 8 ayat yang ke-21. Saudara simak baik-baik. Tetapi Ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan,
firman Allah dan melakukannya. Saudara tahu waktu itu banyak orang Yesus mengajar dan ada orang datang ke ibu dan saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan kau. Apa jawab Yesus? Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Artinya, kalau saudara dan saya menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, kita adalah keluarga Allah. Amin. Keluarga Yesus. Itulah pentingnya kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, supaya kita disebut anak-anak Yesus, keluarga besar Tuhan Allah. Nah, saat dia ada di dalam kehidupan kita, kita menjadi anaknya. Tidak mungkin seorang bapak tidak memperhatikan anaknya. Betul tak? Sejahat-jahatnya anaknya, bapaknya tetap mengasihi anaknya, ibunya juga mengasihi. Itulah keluarga, ya. Nah, kalau kita di dalam hidup kita menjadi keluarga Allah, Yesus mengakui kita sebagai saudara-saudaranya, mengakui saudara dan saya sebagai ibunya, sebagai bapak. Itu luar biasa, ya. Itu luar biasa. Ini pengakuan Yesus loh, ya. Bukan saya, tapi Yesus mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Amin. Kalau saudara ingin disebut menjadi anak-anak Allah atau saudara Yesus, jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Supaya kita masuk dalam keluarga Allah, kita masuk dalam saudara Yesus, saudara-saudara Yesus. Ya. Saya yakin satu keluarga saja, kalau ada keluarganya terluka atau apa, atau menderita, tidak mungkin saudaranya tidak membantu. Amin. Amin. Ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Apalagi kalau Yesus yang membantu kita, dia adalah saudaranya kita. Wah, senang sekali. Betul nggak? Apa masalahmu? Ya ada. Dia datang tepat waktu menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, belajarlah untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sebab kalau tidak, kita sia-sia beribadah. Kita seperti bangunan yang tidak didasari oleh batu, tetapi oleh pasir. Juga yang kedua, saat kita berdoa mungkin Tuhan mendengar tapi tidak menjawab. Apalagi kalau dia tidak mendengar dan menjawab, ya kata Amsal itu. Karena ada DOSA kita. Kenapa saja kita berdosa kalau kita mendengar firman Tuhan atas kita tidak melakukannya? Karena kita ini sama dengan pembohong. Betul nggak? Dia yang suruh kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, tapi kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kita hanya mendengar saja. Maka kita tidak percaya akan janji-janji firman Tuhan. Betul nggak? Kita tidak percaya sama sekali. Oleh sebab itu berubahlah, sehingga jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya jemaat GBI Anugerah, boleh melakukan firman Tuhan, supaya saudara dan saya menjadi orang yang bijaksana, mendirikan rumah di atas batu. Saudara dan saya menjadi saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Amin. Kok diam? Amin. Saudara mau? Amin. Undang Roh Kudus, buka hati. Tanpa Roh Kudus kita akan gagal.
Saya sudah berkali-kali menyaksikan bahwa saya seseorang yang tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja sudah 33 tahun. Tapi saat Yesus memanggil saya, maka engkau melakukan semua yang kuperintahkan. Saya menangis dan saya bilang, ya Tuhan, aku siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi saya tidak tahu, saya tidak punya apa-apa Tuhan. Saya tidak punya pendidikan yang tinggi, tidak punya pendidikan teologi. Tuhan bilang, carilah kerajaanku dan kebenaranku, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Dan apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Hari ini saya berdoa berdiri di hadapan saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan karena kuatku. Saya siap seperti janji firman Tuhan. Walaupun malam orang lagi nyenyak tidur, saya sudah berdoa. Saya sudah diajar untuk buka firman Tuhan, diberikan hikmat supaya saya bisa membuka firman Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena saya tahu Dia menyertaiku sampai kepada kesudahan. Oleh sebab itu, buka hati sehingga Dia boleh masuk di dalam hidup. Jangan pernah menutup pintu bagi Dia. Saya percaya janji firman Tuhan berkata, aku ada di depan pintu. Aku mengetuk pintu rumah, tetapi engkau tidak membukakan. Hari ini buka pintu, undang Dia masuk dalam hidup. Yakin firman Tuhan ini ya dan amin. Kita selalu katakan firman Tuhan ya dan amin. Tetapi betulkah kita tidak pernah merasakan bahwa firman Tuhan ya dan amin? Atau hanya sebentar lalu berlalu, kita mulai melangkah jalan yang lain. Mungkin Tuhan pernah menolong kita, hari ini kembali kepada itu. Ya, ingat janjinya. Dia tak pernah ingkar janji bagi saudara dan saya. Dan yang kedua, saudara harus menjadi warga kerajaan Allah. Caranya, saudara dan saya harus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Memang tidak seperti telapak tangan dibagikan, tetapi ada kerinduan, ada hati. Saat kita kerinduan untuk melangkah, maka Dia menolong kita, pasti, karena Dia ada di depan pintu kita. Dia menunggu kita untuk membuka pintu, menyerahkan seluruh hidup kita. Kemampuan kita akan sia-sia tanpa Dia. Amin. Apapun yang saudara lakukan tanpa Dia akan sia-sia. Soal bisnis, ya sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, ya, mencari hanya sepotong roti. Karena aku memberkati orang yang kukasih saat dia tidur. Amin. Oleh sebab itu, banyaklah baca firman Tuhan, banyaklah mendengar firman Tuhan. Perkatakanlah itu siang dan malam, sehingga saudara semakin kuat dalam Tuhan. Ya, sia-sialah kamu bangun pagi hanya mencari sepotong roti sampai malam hari. Aku memberkati orang yang kukasih saat dia tidur. Akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya. Jikalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, kita tidak akan berbuah banyak.
Kita tidak akan berbuah manis, tapi kita akan dicampakkan dan dibakar. Ingatlah untuk tetap belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Janji firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah terlambat menolong saudara, tapi selalu tepat waktu untuk menolong saudara. Yang ketiga, mengapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan? Yang ketiga, ini yang biasa kita doakan, doa berkat. Ulangan 28. Ulangan pasal 28. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 14. Saat itu kita belajar, buka hati, mau membaca firman Tuhan dengan betul-betul suaranya perlahan, tapi meresapi firman Tuhan. Kalau ada yang tidak bawa Alkitab, ada di layar. Kalau ada yang bawa handphone, silahkan, tapi jangan pakai untuk bermain di saat ibadah, ya. Mari kita baca bersama. Berikutnya berjudul berkat. Silahkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang sekarang ada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Janji firman Tuhan luar biasa. Dilanjutkan ayat kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan jadi bagianmu jika engkau dengarkan suara Tuhan Allahmu. Lanjut. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka memerangi engkau. Ayat 7 berkata, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Lanjut. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu dalam rumahmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati walau negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai apa? Umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Lanjut. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakanmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang berlimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Stop. Kau lakukan dengan setia. 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Tahu, ayat 14 berkata, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Allah lain, karena kita biasa salah, pengertian kita terlalu sempit, saudara. Kita hanya menganggap orang yang beribadah kepada patung-patung, kepada dewa-dewa, Allah lain yang ada dalam hidup saudara dan saya banyak, ya, memperlakukan lebih daripada Tuhan, itu kita sudah menyembah berhala. Pekerjaan kita, ya, segala macam hiburan kita, bisnis kita lebih daripada Allah. Itu namanya kita sudah menyembah. Saya berkali-kali menekankan orang, pada saat hari Minggu, hari berkumpulnya Tuhan, beribadah bersama, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan segala itu, ya, datang kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kita 6 kali 24 jam untuk beribadah. Pada hari ke-7, kuduskanlah hari, datanglah beribadah kepada Tuhan. Ingat, saudara mungkin buang waktu 2 jam, 3 jam, hilang katakanlah bisnis 10 juta. Yakinlah dan percaya, saudara membuka usaha kembali, mungkin diberkati dengan 50 sampai 100 juta. Amin. Itu Allah lain, ya, yang kita sembah. Wah, kalau saya nggak dapat ini 10 juta, di mana aku dapat uang? Ingat, Tuhan sanggup memberkati engkau lebih dari segalanya. Amin. Saat ini pun saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya rindu melayani engkau. Saya katakanlah bermimpi, biasa istri saya bilang, kamu itu seperti bicara bohong. Saya minta Tuhan, berikan saya 10 miliar atau 20 miliar Tuhan. Saya akan membeli semua itu perumahan-perumahan di Citra dan mulai dari samping rumah saya ke sana sampai ke ujung dan ruko, dan saya akan buat gereja di sana. Dan semua full timer atau apa, saya akan berikan rumah-rumah di sana untuk tinggal di sana. Akan buka klinik untuk pelayanan gratis bagi jemaat warga-warga di sekitar sana. Itu kerinduan saya untuk Tuhan. Adakah yang mustahil? Enggak. Dulu saja waktu saya meninggalkan pekerjaan, saya minta Tuhan 200 juta hajat mangkat saya akan melayani Tuhan dengan segenap hati tanpa punya motivasi yang lain. Tuhan cuma carilah kerajaanku dan kebenaranku, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Apa saja yang kuminta akan kuberikan. Tuhan tahu saya tidak punya apa-apa, cuma 8 bulan hujan berkat luar biasa. Pak Anton dulu adik saya selalu bilang, tai kucing dikira coklat, itu hebat, luar biasa. Apa yang tidak pernah kupikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan. Bahkan lebih dari itu, saudara. Lalu saya serahkan, Tuhan, saya melayani Engkau dengan segenap hati. Tinggalkan semua pekerjaan saya, tapi Tuhan berkati anak-anak saya, supaya mereka tidak menjadi beban bagi saya. Adakah yang mustahil? Yang dulunya setelah saya tinggalkan rumah orang tua saya di Jalan Sulawesi, saya mulai mendiri. Di tahun 90 saya beli rumah di dalam lorong Gunung Rapi, ya, samping rumah bersama.
Saya berpikir, tidak mungkin saya akan tinggal di luar lagi seperti waktu rumah bapak saya. Tapi aneh, dengan saya Tuhan luar biasa. Ya, memberkati kita kalah. Ya, yang tanah yang saya beli itu murah. Kenapa? Ada orang yang namanya Frans juga sama. Itu nggak tahu masalah apa dengan Pemda, sehingga tidak pernah diberikan izin untuk membangun. Lalu saya masukkan nama saya juga, namanya Frans ya sama, nggak diizinkan saudara. Orang aja pengadilan pun datang bantu saya, nggak diizinkan saudara. Tetapi Tuhan itu luar biasa, punya cara tersendiri. Kebetulan datanglah seorang yang waktu itu kepala pemerintah umum, ya, yang pernah jadi 2 kali camat. Ih, Pak Frans, apa kita bikin di sini bos? Saya enggak, saya mau bangun rumah ini, tapi nggak pernah diizinkan. Oh dia bilang itu memang masalahnya. Loh saya bilang, kamu kan tahu saya, kamu kan dulu rumboinya di Pemda. Memang dia keluarga dari almarhum mantan gubernur Banten ya. Akhirnya dia diangkat promosi jadi jabatannya hebat. Oh sorry, sebenarnya sama namamu ya. Mungkin saya katakanlah Amiruddin dan Gassi, ada Amiruddin dan Bella, ya seperti itu nama saya. Dia Frans Musa Jaya, saya Frans Julius Yosef. Oh sorry, aduh, dia panggil anak saya, sini kau nak, bangun mau kau besok mulai kerja ya. Kalau ada yang bilang apa, bilang ommu ya, namanya ommu, bilang kau kemenakanku. Besok dia bawakan saya papak isinya serta semua surat-surat izin usaha apa semua di cover. Ada yang mustahil begitu? Tidak ada kan? Amin. Percayalah ya. Jadi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Akhirnya berdirilah sana. Lalu masih ada anak saya yang lain. Saya berpikir Tuhan, saya tahu anak saya kalau boleh biar mereka bisnis. Karena saya tahu saya melayani pekerjaan menjadi jasa, kerjanya jasa, buka bengkel ya Kak, jual jasa STNK dan jasa asuransi. Itu beda dengan orang yang bisnis saudara ya. Karena saya lihat teman saya semua dari puncak-puncak, saya masih gitu. Kenapa? Memang enak, kita dapat uang banyak. Saya tidak bilang tidak, ya tidak cukup untuk biaya sekolah. Tetapi terlambat saudara. Kenapa? Orang bisnis saya berpikir akhirnya mereka kalau beli barang, stok barang ya, inflasi 10% setahun, berarti uang mereka bertambah ya. Kalau kita punya jasa simpan uang di mahal ini, kita dapat katakanlah 100.000 saya simpan uang di bank, paling berapa bunganya. Tetapi kalau orang bisnis itu selalu berkembang. Ada inflasi, mereka punya uang semakin besar, semakin jadi. Akhirnya saya kasih tahu mereka, coba kau buka usaha, mulai dari usaha kecil-kecil. Karena kalau kau jadi seperti bapak kerja jasa, tak akan berkembang banyak. Ya. Makanya anak saya, mantu saya terakhir, kakaknya Wawa itu, suaminya dulu pelaut. Saya bilang berhentilah dari pelaut. Kau kerja, saya punya kerja, cari duit, kumpul duit, ya nak. Akhirnya kumpul duit, jangan terus kerja itu, buka usaha. Tuhan berikan kesempatan dia berusaha di dekat rumahnya ibunya, sekelompoknya itu. Ya. Kenapa? Kita punya jasa banyak duit, tetapi duit itu tidak berputar, tidak berkembang, saudara. Ya. Tetapi kalau kita bisnis, ada barang, inflasi 10% setiap tahun, berarti keuangan kita semakin bertambah juga ya. Itu saran saya ya bagi semua saudaraku yang dikasih Tuhan, berusahalah bisnis, andalkanlah Tuhan, campur tangan dalam hidup. Pak Bobi juga saya katakan, satu waktu kamu sudah punya duit, berhenti jadi pelaut, kau buka usaha, sertakan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat campur tangan Tuhan, kau akan diberkati.
Cuma kalau tidak juga kasihan, selalu berpisah kan. Ya, berapa bulan baru ketemu kembali, berapa bulan baru ketemu kembali. Ya, lama-lama anak-anak sekarang sudah syukur ada HP, bisa video call kali ya, bisa ketemu. Tapi kalau tidak ada video call, nanti dia lupa bapaknya. Ya, nah itulah harapan saya bagi setiap kita ya, supaya boleh menjadi bisnismen walaupun kecil usaha ya, mulai dari sederhana. Saya sudah bersaksi 3 anak saya, semuanya saya cuma berikan modal 1 ruko plus uang 8,8 juta. Andalkan Tuhan, berdoa terus, berkati ya, sampai Tuhan sediakan untuk kami semua seperti itu ya. 8,8 juta itu sudah dengan meja apa yang harus dibeli. Berapa kira-kira barang yang dia sediakan kalau cuma 8,8 juta di tahun 2001, 2004 dan antara begitulah semua. Berapa yang dia sediakan barang gitu. Tapi Tuhan selalu ada bersama kita. Kita menjadi keluarga dia, dan dia memberkati dan saya. Dia memberkati anak-anak saya ya. Oleh sebab itu jangan pernah berjalan dengan kekuatan sendiri, tapi mintalah dia untuk melangkah bersama kita. Undang dia untuk ada hidup. Doa, jangan pernah malas berdoa, memuji Tuhan, karena dia hadir di atas pujian penyembahan ya. Saudara, jangan enak nonton televisi sampai berjam-jam, terlebih berdoa, memuji Tuhan. Aduh, capek mah, bosan dan segala macam. Tapi kalau nonton televisi, double saudara, seri-serinya nggak bosan-bosan. Oh ya, tertawa pasti biasa merasakan. Yang berubah hari ini ya. Nah itu, dari mau menerima berkat Tuhan, Ulangan 28 sudah jelas berkata ya, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Siapa mau jadi kepala? Oh, nggak ada. Siapa yang mau jadi kepala? Oh, biar di pemerintahan saya percaya Pak Eko juga pasti bisa jadi kepala. Amin. Ini firman Tuhan ya. Jadi ada 3 hal yang saudara harus renungkan, yaitu bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan, dan manfaat dari pelaku firman Tuhan adalah yang pertama, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana ya. Mendirikan rumah di atas batu, datang banjir, datang apa, tidak goyah. Amin. Yang kedua, ibuku, saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan. Kita adalah keluarga Yesus, keluarga Allah. Kalau keluarga, kapan kita dibiarkan? Enggak kan? Enggak. Nah, yang ketiga, untuk menerima segala berkat Tuhan, kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman, menjadi kepala. Engkau memberi pinjaman, tetapi engkau tidak meminjam. Amin. Saudara, mau begitu atau selalu mau pinjam-pinjam? Hah? Mau memberi pinjaman atau mau meminjam? Hah? Halo? Mau memberi pinjaman atau mau meminjam? Begitu, beri tepuk tangan yang meriah. Saya berdoa tahun depan semua diberkati Tuhan kita. Amin. Begitu namanya firman Tuhan ya. Belajarlah jadi pelaku firman. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
Lebih sebelum katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku Tuhan Yesus, Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Perjamuan kudus dibagikan. Kita kembali angkat itu. Jangan tinggal diam. Mari naikkan pujian ini. Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku
kehidupan kita. Kalau masih ada ganjalan-ganjalan, ada ala-ala lain dalam hidup saudara, mari minta pengampunan. Minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu, akui dan minta pengampunan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persentuhan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa, terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Darahmu menyucikan kami. Bahkan bilurmu menyembuhkan setiap kami dari sakit penyakit. Penyertaan, kasih, kuasa, nafas kehidupan, pedang roh. Kami bersyukur Tuhan. Di saat kami bangun pagi, kami sudah terima semua. Dan saat ini, kami sudah terima berkat rohani. Darahmu menyucikan kami. Tubuhmu
menggantikan tubuh jasmani kami. Biar semakin kecil dan tubuhmu semakin besar. Yang percaya, terima berkat Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk pelayanan hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Seperti biasa, ibadah sekolah minggu dan remaja setiap hari Minggu jam 4 sore via Google Meet. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak remaja boleh bergabung bersama-sama, nanti linknya akan dibagikan. Dan kemudian ada ibadah doa. Kita akan mulai ibadah doa hari Jumat tanggal 10 jam 7 malam via Google Meet. Jadi nanti Jumat Bapak Ibu Saudara linknya akan dibagikan di grup. Dan kemudian kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya GBI Anugerah hari Minggu jam 10 pagi di depan ini, dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Evangelis Meske. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari kita kembali satu hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya setiap kami sudah diberkati pagi hari ini. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Frans Yosef yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kehidupannya, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, berikan urapan yang baru, minyak yang baru. Biarlah hikmat marifat menyertai kehidupan hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu buat dan kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami percaya yang datang dengan sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya setiap yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan yang baru dalam nama Yesus. Karena kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini, dan jemaat Tuhan boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan gereja-Mu, GBI Anugerah, ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya gereja ini boleh ada semua karena anugerah Tuhan, dan kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau terus menuntun setiap langkah gereja ini Tuhan. Program-program yang ada, Engkau mendahului setiap kami. Engkau yang hadir dan menyatakan kuasa-Mu di sana, baik itu ibadah sekolah minggu, ibadah doa yang akan kami adakan hari Jumat, bahkan ibadah raya minggu. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang ambil alih Tuhan.
dan Engkau yang dipermuliakan di atasnya. Berkati hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, pengerja, Bapak Gembala, semua yang terlibat pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus, biarlah urapan yang baru, minyak yang baru dicurahkan atas setiap pelayan-pelayan dan hamba-hambamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi persembahan umat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati korban syukur umat-Mu, bahkan mereka yang mengembalikan perpuluhan sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan, dan Tuhan akan menghalaukan belalang-belalang pelahap dari usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kami percaya janji firman Tuhan digenapi bagi setiap orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini, mereka yang mungkin sakit di rumah mereka, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka mungkin yang lalai, Tuhan ingatkan dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh kembali beribadah bersama-sama kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemilik tempat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati mereka, biar mereka juga boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi keberadaan kami di lingkungan sekitar tempat ini Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Mereka juga boleh merasakan damai sejahtera, sukacita saat kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa dan kota kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa tahan hati-hatinya, biarlah pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Engkau berdaulat atas segala sesuatunya Tuhan. Kami hanya berserah dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua staf jajarannya Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan Tuhan Yesus, semuanya berasal daripada Tuhan, dan semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pagi hari ini kami sudah diberkati, dan kami memulai di bulan yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang bulan September penyertaan Tuhan, berkat Tuhan mengalir dan melimpah bagi setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sehingga kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan.
Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh berkumpul, bersekutu dengan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Bahkan lewat firman-Mu kami diubahkan hidup kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Mu. Bapa, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi jemaat yang Kau kasihi di tempat ini. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah batu-Mu, tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan Kau, terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang Engkau usahakan, Tuhan berkati. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia.